Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukirlo, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 3 Tanjung Jaya, Kecamatan Bangrujo, Kabupaten Lampung Tengah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 UIN Raden Intan Bandar Lampung. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pegang depan, gerak. Tegap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa dulu. Mohon untuk yang bertugas memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak, Baik. Bunga Rodatul Jannah. Hadir. Larissa Dalia Nasibulu. Hadir. Dava Aprianto. Dea Median Putri. Hadir. Erika Sabaria. Hadir. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, untuk yang bertugas, silakan maju. Silakan. Anak-anak dimohon untuk berdiri semua. Indonesia airku, tanah darahku. Di sana aku berdiri, jadi madu ibuku. Indonesia,
kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu nasional lainnya, karena yang kita ketahui kita tinggal di mana? Di Indonesia. Untuk kita memperkuat nasionalisme terhadap negara Indonesia. Nah, jadi anak-anak, berkaitan tentang kemarin kita membahas tentang apa? Materi apa? Ya, itu surat. Nah, surat Ad-Duha itu suratnya yang turun di mana? Jumlah ayatnya ada berapa? 11. Nah, masih ingat ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang materi hari akhir. Coba anak-anak dilihat dulu mengenai tentang tujuan pembelajaran. Ya. 1. Menjelaskan pengertian hari akhir. Ya. Yang kedua adalah menyebutkan tanda-tanda hari akhir. Yang ketiga, menganalisis fenomena kehidupan dengan perspektif iman kepada hari akhir. Nah, ini nanti ada soal-soal yang lumayan besar ya, atau hot ya. Nah, coba dilihat juga pengertian hari akhir. Yang pertama, hari akhir adalah hari apa? Pembalasan untuk setiap amal perbuatan manusia di dunia. Yang kedua apa? Nah, dalam Islam hari akhir itu meliputi kehidupan setelah mati. Jadi nanti kita setelah mati itu ada kehidupan yang baru. Nah, itu di situ ada kiamat, ada surga dan nah, nomor 3 apa? Nama-nama hari akhir. Nama-nama hari akhir itu nggak cuma satu anak-anak, jadi banyak sekali. Ada beberapa fase yang harus kita lewati. Coba nomor 1, Bapak minta tolong untuk Melisa. Yang nomor 1 apa nak? Yaumul Qiyamah. Apa itu Yaumul Qiyamah? Yaitu hari kebangkitan dan berakhirnya kehidupan dunia. Ya, Yaumul Qiyamah itu adalah hari akhir, yaitu kebangkitan berakhir kehidupan dunia. Jadi anak-anak tahu nggak? Jadi nanti itu di hari kiamat itu nanti semuanya akan mati, tidak ada yang hidup, ya. Semuanya pasti akan mati. Apa yang menciptakan? Apa yang diciptakan? Apa yang hidup di dunia ini? Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya pasti akan mati. Nah, nomor berikutnya, Kenzi, tolong dibaca. Yaumul apa? Yaumul Ba'ats. Ya. Apa Yaumul Ba'ats? Ketika semua manusia dibangkitkan dari kuburannya. Ya. Jadi Yaumul Ba'ats itu adalah hari kebangkitan. Hari kebangkitan apa? Hari kebangkitan semua manusia dibangkitkan dari kubur. Nah, dijelaskan dari awal Nabi Adam, ya, yang meninggal. Nabi Adam kan meninggal ya. Anak dan cucu nanti akan dibangkitkan kembali. Jadi banyak orang yang akan hidup kembali. Terus bagaimana Bapak semuanya yang jadi tulang? Nah, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya nanti itu akan tersisa tulang ekor. Nah, tulang ekor itu nanti yang akan dibangkitkan oleh Allah, terus berubah menjadi manusia tergantung amal perbuatannya. Ya, paham ya? Nah, berikutnya, Bunga, tolong dibacakan. Yaumul Hisab. Apa yang bisa? Yaitu Hari perhitungan.
perhitungan ya. Hari perhitungan. Apa hari perhitungan? Yaitu saat Allah Subhanahu wa taala menghitung amal perbuatan manusia. Ya, nanti Allah Allah akan menghitung amal perbuatan kita. Nanti akan ditimbang tinggi yang pahalanya atau lebih tinggi perbuatan buruknya. Ya, nanti kalau umpamanya dia perbuatannya bagus, nanti dia akan masuk surga. Ya. Tapi kalau umpamanya dia timbangannya lebih banyak yang buruk, maka dia akan masuk neraka. Paham anak? Terus berikutnya Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu adalah hari pertimbangan di mana amal manusia ditimbang untuk menentukan balasannya. Nah, tadi setelah ditimbang kita akan masuk neraka ataupun surga. Yang berikutnya adalah Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Nanti kita akan dibalas. Umpamanya tadi yang suka korupsi, yang suka mencuri, ya, yang suka mencuri diapakan anak-anak? Tangannya dipotong. Yang suka ngomongin orang gimana? Lidahnya akan dipotong. Ya, jadi mulai dari tangan, mulut, mata, hidung, semuanya akan diminta tanggung jawab. Ya. Yang berikutnya, Yaumul Jaza, hari pembalasan. Tadi udah ya. Berikutnya adalah Yaumul Mahsyar, hari berkumpul, yaitu saat semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Coba kita berikutnya. Nah, kita lihat di sini tanda-tanda hari akhir. Satu, tanda-tanda kecil. Coba, munculnya kekacauan di dunia. Yang berikutnya, penurunan moral dan etika dalam masyarakat. Terus ada penyebaran fitnah dan kesalahan. Nah, di sini ada tanda-tanda kecilnya, ya. Muncul kekacauan di dunia. Menurut kalian sekarang di sini ini enggak? Kacau enggak? Ya, kacau. Terus penurunan moral dan etika dalam bermasyarakat. Ya. Penyebaran fitnah. Kalian sering dengar ada fitnah? Ya, dan kedustaan itu termasuk dalam salah satu contoh kecilnya. Yang kedua apa? Tanda-tanda besarnya munculnya Dajjal. Berikutnya keluarnya Imam Mahdi. Yang berikutnya kembalinya Nabi Isa. Nah, nanti itu kita akan di dunia ini akan munculnya siapa? Dajjal. Nah, nanti Dajjal ketika sudah beberapa hari, 40 hari kalau tidak salah diceritakan bahwasanya nanti Imam Mahdi itu akan mengalahkan Dajjal. Paham ya anak? Terus kembalinya Nabi Isa. Nabi Isa kan di awal itu kan ketika disalib Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pengikutnya yang bernama Yudas Iskariot itu tadi diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit, nah begitu juga Nabi Isa nanti akan diturunkan kembali untuk berikutnya adalah analisis fenomena kehidupan. Bagaimana fenomena kehidupan saat dapat dihubungkan dengan tanda-tanda hari akhir. Jadi kehidupan anak itu sekarang bisa menghubungkannya dengan mulai dari tanda-tanda yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
Bagaimana perilaku sehari-hari dengan beriman kepada hari akhir? Nah, di sini kita ya. Hubungan fenomena kehidupan saat ini dengan tanda-tanda hari akhir. Dalam Islam terdapat berbagai tanda-tanda hari akhir, hari kiamat yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Hadis beberapa fenomena kehidupan di saat ini dikaitkan dengan tanda-tanda tersebut. Antara lain, satu, banyaknya kebohongan dan fitnah. Tadi yang sudah Bapak jelaskan. Yang kedua adalah rusaknya akhlak manusia. Ya, rusaknya akhlak manusia. Kalau sekarang itu orang berbuat tidak baik, berbuat zina, sudah seperti hal biasa. Terus anak durhaka kepada orang tua, ya itu termasuk juga tandanya hari akhir. Jadi anak-anak tidak boleh durhaka kepada orang tua karena itu termasuk tanda hari akhir. Yang keempat, banyaknya bencana alam dan kerusakan lingkungan. Ya, kemarin kita tanpa kita sadari banyak terjadi longsor, terjadi banjir. Itu sudah termasuk banyak bencana itu adalah termasuk tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Yang berikutnya adalah ilmu agama semakin ditelantarkan. Jadi anak-anak itu kita sudah mengetahui semua ya. Nah, ketika kita menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap setiap perbuatan, jadi kalian akan berpikir dulu melaksanakan sesuatu. Ya, kalau seumpamanya kita berbuat zina contohnya, pasti kita akan diminta pertanggung jawab. Kita berbuat buruk, berbohong, memfitnah orang lain, itu menyakiti saudara kita atau tidak. Ya. Nanti itu juga semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, jadi ketika kita memiliki iman apa iman? Artinya percaya, iman kepada hari akhir. Nah, kalau semuanya kita percaya, kita tidak akan berbuat buruk. Dampak iman kepada hari akhir dalam kehidupan. Satu, mendorong perbuatan baik dan menjauhi keburukan. Yang kedua, membentuk individu yang bertanggung jawab dan jujur. Yang berikutnya adalah menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Baik anak-anak, setelah ini silakan anak-anak simak video. Namun nanti anak-anak harus mengerjakan KPD yang Bapak bagikan. Paham ya? Nah, Bapak minta untuk hitung dari 1 sampai 3 berulang. Ya, setelah itu kita buat kelompok. Nah, kelompok itu kelompok tadi sesudah menyimak video, terus mengerjakan KPD, nanti akan presentasi maju ke depan. Paham ya anak-anak? Nah, paham ya anak-anak? Paham. Ya, kita hitung bersama-sama dari hitungan 1, 2, 3. Baik, silakan buat kelompok 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Silakan. Baik anak, akan Bapak bagikan LKPD yang tadi sudah Bapak sampaikan. Ya, ini untuk kelompok 1.
dan ini untuk kelompok 3. Ya, silakan ya. Baik, nanti disimak video. Dan kompetensi dasar sebagai berikut. 1.3 menerima kebenaran adanya hari akhir. 2.3 menunjukkan sikap patuh dan mawas diri sebagai wujud iman kepada hari akhir. 3.3 menganalisis makna iman kepada hari akhir. Dan 4.3 mengomunikasikan pada tanda dan hikmah iman kepada hari akhir atau kiamat. Tsunami yang dahsyat. Gunung meletus di berbagai belahan jalan untuk menjauh. Hari itu pasti akan datang, tetapi tidak ada orang yang tahu kapan datangnya hari akhir, termasuk malaikat dan rasulnya, kecuali hanya Allah. Hal tersebut bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, percaya akan adanya hari akhir hukumnya wajib. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya akan terjadinya hari kiamat, maka tergolong orang kafir. Hari kiamat adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir terjadi pada saat ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Pada hari itu dunia beserta seluruh isinya hancur. Masing-masing planet sudah tidak berjalan sesuai rotasinya, sehingga terjadi tabrakan antar planet. Semua makhluk hidup pada hari itu akan binasa, termasuk manusia. Hari akhir yang akan terjadi telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nah, anak-anak tadi sudah melihat video yang diperlihatkan tadi ya. Nah, anak-anak tadi sudah diberikan LKPD. Apa LKPD apa? LKPD apa LKPD? Nah, nanti anak-anak yang sudah Bapak sampaikan, yang sudah ditayangkan tadi, silakan untuk ditulis. Ya, ditulis di kertas yang sudah disediakan. Nanti anak-anak maju untuk presentasi. Ini silakan dikerjakan. Santai tulis.
kehidupan yang harus dijaga. Emang kita menjadi rajin. Sudah belum? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Nah, setelah ini anak-anak nanti presentasi maju ke depan ya. Ya, persiapkan siapa yang mau maju. Perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti untuk maju ke depan. Paham? Ya? Nah, sebelum kita bergantian presentasi, mari anak-anak kita coba SBG ya. Tepuk semangat. Lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tahu ini nggak? Lagu yang 7 kebiasaan. Tahu ya? Yuk 1, 2, 3. Ya, Bapak persilakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nadia Sarifah Octavia. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami mengerjakan soal nomor 1. Pertanyaannya yaitu jelaskan pengertian hari akhir berdasarkan pemahamanmu. Hari akhir adalah hari di mana seluruh umat manusia akan dibangkitkan dan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Ini adalah hari pembalasan yang akan menentukan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Dalam Islam, hari akhir mencakup kehidupan setelah mati, kiamat, surga dan neraka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kelompok 1 itu mengerjakan soal nomor 1. Ya, pertanyaannya adalah jelaskan pengertian hari akhir berdasarkan pemahaman. Nah, tadi siapa? Melisa menjawab hari akhir adalah hari di mana seluruh umat manusia akan dibangkitkan, benar ya, dan menerima balasan dari Allah sesuai dengan amal perbuatannya, ya, perbuatan mereka di dunia. Ini adalah hari pembalasan yang akan menentukan siapa yang akan masuk surga maupun neraka. Ya. Nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjut untuk kelompok berikutnya, yaitu kelompok 2. Kepada kelompok 2, Bapak persilakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok tadi. Silakan maju. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami mengerjakan soal nomor 4. Iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban. Iman kepada hari akhir membuat kita lebih sadar akan konsekuensi dari Allah dari setiap perbuatan kita. Misalnya dengan meyakini bahwa setiap amal baik akan mendapatkan balasan dari Allah. Kita menjadi lebih rajin beribadah dan lebih peduli terhadap sesama. Sebagai contoh, saya lebih berhati-hati dalam berbicara, dalam berperilaku karena saya tidak tahu setiap kata dan perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, tadi kelompok 2 itu memilih apa? Nomor berapa soal tadi? Nomor 4. Pertanyaannya adalah bagaimana menurutmu iman kepada hari akhir dapat mempengaruhi perilaku dan akhlak kita sehari-hari. Jadi contoh nyata dalam kehidupan. Nah, tadi kelompok 2 menjawab, iman kepada hari akhir membuat kita lebih sadar dan konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Betul banget, betul sekali. Karena setiap untuk yang berikutnya adalah kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Nah, kelompok 3, Bapak silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rabiulana. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami menjawab soal nomor 5. Pertanyaannya yaitu sebutkan 2 dampak positif yang kamu rasakan jika kamu beriman kepada hari akhir. 1. Saya menjadi lebih termotivasi untuk melakukan perbuatan baik dan menjaga kebersihan hati. 2. Saya menjadi lebih sabar dan tidak mudah menyerah karena saya tahu bahwa setiap ujian dan cobaan adalah bagian dari kehidupan yang harus dijalani dengan penuh kesabaran. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, tadi kelompok 3 itu menjawab nomor soal berapa? Nah, soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5 itu adalah sebutkan 2 dampak positif yang kamu rasakan jika kamu beriman kepada hari akhir. Ya, ada indikator soalnya adalah kreatif dan inovasi. Nah, tadi kelompok 3 menjawab, saya menjadi lebih termotivasi melakukan perbuatan baik dan menjaga kebersihan hati. Nah, ini ya, ini jawaban nomor 1-nya. Nomor 2-nya, kelompok 3 menjawab, saya menjadi lebih sabar dan tidak mudah marah karena saya tahu bahwa setiap ujian dan cobaan adalah bagian dari kehidupan yang harus dijalani dengan penuh kesabaran. Nah, itu ya, paham ya? Nah. Tadi kita sudah berdiskusi mengenai tentang materi hari kiamat, hari akhir atau hari kiamat, dan sudah terjadi juga. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mengadakan ulangan harian ya anak-anak. Dimohon besok mulai dari sekarang, mulai nanti pulang sekolah, anak-anak untuk belajar di
Paham ya anak-anak? Dan untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Sebelumnya dimohon untuk ketua kelas memimpin doa, memimpin doa setelah belajar. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, doa mulai. Solihati wa tawasau bil haqqi